Halo Pak Rudi dan teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membahas topik Motivating Employees dengan studi kasus pada perusahaan Google. Nah, motivasi dapat didefinisikan sebagai proses yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Robbins dan Coulter. Nah, pentingnya motivasi di tempat kerja dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 21% pekerja di dunia yang benar-benar engage atau terlibat penuh dalam pekerjaannya menurut laporan Gallup Global. Nah, angka ini menunjukkan bahwa banyak karyawan yang bekerja tanpa dorongan motivasi yang kuat, sehingga peran manajer dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi menjadi sangat penting. Nah, secara umum teori motivasi diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Pertama ada early theories, yaitu teori-teori awal yang menjelaskan dasar perilaku manusia dalam bekerja, seperti Maslow's Hierarchy of Needs, McGregor's Theory X and Y, serta Herzberg's Two-Factor Theory. Kedua, contemporary theories, yaitu teori-teori motivasi modern yang banyak digunakan dalam praktik manajemen saat ini. Teori ini meliputi goal setting theory yang menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas dan menantang, designing motivating jobs yang membahas bagaimana pekerjaan dapat dirancang agar lebih menarik dan bermakna, termasuk melalui job enlargement, job enrichment, dan job characteristics model. Nah, dan equity theory yang berfokus pada pentingnya rasa keadilan di tempat kerja. Ketiga, current issue in motivation, yaitu isu-isu terkini yang relevan dengan kondisi kerja modern, seperti sistem kerja fleksibel, motivasi bagi pekerja profesional maupun kontrak, pekerja dengan upah minimum, serta program penghargaan seperti pay for performance dan employee recognition. Nah, dengan memahami berbagai teori dan isu motivasi ini, seorang manajer dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk membangun semangat kerja dan komitmen karyawan dalam organisasi. Nah, berikutnya adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow yang ditemukan pada tahun 1943. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan tertinggi. Jenjang tersebut terdiri dari 5 tingkatan. Pertama, physiological needs, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan istirahat. Kedua, ada safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis. Ketiga, social needs, yaitu kebutuhan akan interaksi sosial dan rasa memiliki dan diterima dalam kelompok. Keempat, esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan status. Dan yang tertinggi adalah self-actualization, yaitu keinginan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri secara penuh. Nah, dalam konteks Google, penerapan teori ini bisa terlihat jelas untuk memenuhi kebutuhan physiological dan safety. Google menyediakan fasilitas lengkap seperti makanan gratis, klinik kesehatan, transportasi, dan keamanan kerja. Lalu untuk kebutuhan sosial, Google membangun budaya kolaboratif dan komunikatif internal yang kuat, sehingga karyawan merasa diterima dan terhubung. Kebutuhan esteem dipenuhi melalui sistem promosi internal dan penghargaan atas kinerja yang baik. Dan akhirnya, kebutuhan self-actualization diwujudkan melalui program seperti 20% time, di mana karyawan bebas menggunakan sebagian waktunya untuk mengembangkan ide atau proyek inovatif di luar tugas utama mereka. Jadi dapat dilihat bahwa Google secara tidak langsung menerapkan hierarki kebutuhan Maslow dengan menciptakan lingkungan kerja yang mampu memenuhi kebutuhan dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi. Selanjutnya, dalam Early Theories of Motivation, adalah teori dari Douglas McGregor, yaitu teori X dan teori Y, yang menjelaskan dua pandangan berbeda dari seorang manajer terhadap karyawannya. Teori X menggambarkan asumsi bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak menyukai pekerjaan, dan harus diawasi secara ketat agar mau bekerja. Manajer yang menganut pandangan ini cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter dengan kontrol yang kuat dan sedikit memberikan kepercayaan kepada karyawan. Sementara itu, teori Y memiliki pandangan yang lebih positif terhadap manusia. Menurut teori ini, karyawan sebenarnya menyukai pekerjaan mereka, mampu mengontrol diri sendiri, memiliki rasa tanggung jawab, dan bahkan mencari kesempatan untuk berinovasi serta berkontribusi lebih besar. Nah, dalam konteks Google sendiri, perusahaan ini sangat mencerminkan prinsip dari teori Y. Google memberikan tingkat kepercayaan dan otonomi yang tinggi kepada setiap karyawan. Struktur organisasinya yang cenderung datar memungkinkan
komunikasi terbuka antara karyawan dan manajer tanpa jarak hierarkis yang kaku. Selain itu, Google juga mendorong setiap karyawan untuk berinisiatif dan berkreasi tanpa pengawasan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Google percaya karyawan akan termotivasi jika diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mengembangkan ide serta mengambil keputusan sendiri. Nah, dengan pendekatan seperti ini, Google berhasil menciptakan budaya kerja yang inovatif dan penuh semangat karena para karyawannya merasa dipercaya dan dihargai, bukan sekedar diperintah. Nah, teori berikutnya adalah two-factor theory yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja karyawan tidak berasal dari faktor yang sama, melainkan dari dua kelompok faktor yang berbeda, yaitu hygiene factors dan motivators. Nah, hygiene factor sendiri berkaitan dengan aspek-aspek dasar dalam lingkungan kerja seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. Nah, faktor ini tidak secara langsung menciptakan motivasi, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpuasan. Misalnya, ketika gaji tidak sesuai atau kondisi kerja buruk, karyawan akan merasa tidak puas meskipun faktor-faktor lain mungkin sudah baik. Nah, sementara itu motivators berhubungan dengan isi pekerjaan itu sendiri, seperti pengakuan atas prestasi, tanggung jawab, kesempatan berkembang, dan tantangan kerja. Faktor ini yang benar-benar menumbuhkan motivasi intrinsik serta rasa puas dalam bekerja. Dalam konteks Google, kedua faktor ini dapat terlihat jelas dalam praktiknya. Untuk hygiene factors, Google memberikan kompensasi yang kompetitif, fasilitas kerja yang lengkap, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawannya. Sedangkan dari sisi motivators, Google menyediakan banyak proyek global yang menantang, memberikan penghargaan internal atas pencapaian, dan membuka peluang besar bagi karyawan untuk berkembang dengan cepat melalui sistem karir yang transparan. Nah, dengan kombinasi kedua faktor tersebut, Google tidak hanya mampu mencegah ketidakpuasan, tetapi juga berhasil menciptakan budaya kerja yang memotivasi di mana karyawan itu merasa dihargai sekaligus tertantang untuk terus berkembang. Nah, teori selanjutnya termasuk dalam kategori contemporary theories of motivation, yaitu goal setting teori yang dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan motivasi serta kinerja seseorang dibandingkan dengan tujuan yang samar atau terlalu mudah. Nah, menurut Locke, agar sesuatu tujuan dapat efektif dalam memotivasi karyawan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan tujuan, tingkat tantangan yang realistis, adanya umpan balik atau feedback yang rutin, serta komitmen dari individu untuk mencapainya. Nah, dalam konteks Google, teori ini diterapkan melalui sistem yang dikenal dengan nama OKR atau Objective and Key Results. Melalui sistem ini, setiap tim dan individu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, kemudian memantau perkembangannya secara rutin. Yang menarik, Google juga itu melibatkan ke seluruh karyawan dalam proses penetapan tujuan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap hasil kerja yang ingin dicapai. Diagram di bagian kanan dapat dilihat menjelaskan proses kerja teori ini. Terlihat bahwa tujuan yang spesifik dan menantang akan meningkatkan komitmen seseorang untuk mencapainya. Komitmen tersebut kemudian menumbuhkan motivasi internal yang didukung oleh efficacy atau keyakinan diri, serta adanya feedback atau atas progres yang dicapai. Nah, semua elemen ini pada akhirnya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan pencapaian tujuan yang lebih baik. Nah, melalui penerapan sistem OKR yang selaras dengan teori ini, Google mampu menjaga fokus, akuntabilitas, dan semangat kerja karyawan dalam mencapai target perusahaan secara kolektif. Berikutnya masuk ke bagian Designing Motivating Jobs yang termasuk dalam kelompok Contemporary Theories of Motivation. Job design sendiri dapat diartikan sebagai cara bagaimana tugas-tugas dalam organisasi digabungkan dan disusun untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang menarik, bermakna, dan mampu meningkatkan motivasi karyawan. Robinson Coulter menekankan bahwa desain pekerjaannya seharusnya dilakukan secara sengaja, bukan secara kebetulan. Nah, artinya manajer perlu merancang pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, teknologi, serta kemampuan dan preferensi dari karyawannya. Dengan begitu, pekerjaan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan rasa makna dan kepuasan bagi orang yang melakukannya. Dalam penerapannya, ada beberapa pendekatan utama dalam merancang pekerjaan yang memotivasi, yaitu job enlargement, job enrichment, dan job
Model atau GCM. Selain itu, muncul pula pandangan baru atau emerging perspective yang menyoroti aspek sosial dan inisiatif pribadi karyawan dalam pekerjaan, yaitu rational perspective dan proaktif perspective. Pada slide berikutnya, setiap pendekatan ini akan dijelaskan lebih rinci untuk melihat bagaimana konsepnya diterapkan dalam perusahaan Google. Nah, selanjutnya adalah dua pendekatan pertama dalam designing motivating jobs, yaitu job enrichment dan job enrichment. Nah, job enrichment sendiri dapat diartikan sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu dengan menambah jumlah dan variasi tugas yang dilakukan oleh seorang karyawan. Nah, pendekatan ini berfungsi pada peningkatan job scope atau cakupan pekerjaan agar pekerjaan tidak terasa monoton dan karyawan dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih luas. Meskipun tidak selalu meningkatkan motivasi secara signifikan, penelitian menunjukkan bahwa penambahan variasi dan pengetahuan dalam pekerjaan itu dapat meningkatkan kepuasan serta mengurangi kebosanan. Dalam konteks Google, prinsip job enrichment terlihat dari fleksibilitas peran yang diberikan kepada karyawan. Misalnya, seorang software engineer tidak hanya bekerja pada pengembangan kode, tetapi juga dapat terlibat dalam proyek lintas bidang seperti desain user experience, pengujian sistem, atau kolaborasi dengan tim data. Dengan cara ini, Google mendorong karyawan untuk memperluas keterampilan dan memperkaya pengalaman mereka. Sementara itu, Google Enrichment berfokus pada perluasan pekerjaan secara vertikal dengan menambahkan unsur perencanaan dan evaluasi dalam tanggung jawab seorang karyawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan job depth, yaitu sejauh mana karyawan memiliki kontrol terhadap pekerjaannya dan merasa bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, dalam praktiknya di Google, pendekatan ini terlihat jelas melalui pemberian otonomi yang tinggi kepada karyawan. Contohnya, program terkenal yaitu 20% Time memungkinkan karyawan untuk mengalokasikan sebagian waktunya untuk mengembangkan proyek sampingan yang mereka pilih sendiri. Nah, program ini memberi kebebasan untuk berkreasi sekaligus rasa kepemilikan terhadap hasil kerja mereka. Nah, dengan menerapkan job enrichment dan job enrichment, Google berhasil menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, di mana karyawan tidak hanya bekerja sesuai deskripsi jabatan, tetapi juga termotivasi untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi secara luas. Nah, pendekatan ketiga dalam designing motivating jobs adalah Job Characteristic Model atau GCM yang dikembangkan oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1976. Nah, model ini menjelaskan bahwa desain pekerjaan dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang melalui 5 elemen utama yang disebut core job dimension. Nah, kelima elemen tersebut adalah skill variety, yaitu sejauh mana pekerjaan memerlukan berbagai keterampilan dan kemampuan. Task identity, yaitu sejauh mana pekerjaan memungkinkan seseorang menyelesaikan tugas secara utuh dari awal hingga akhir. Task significance, yaitu sejauh mana pekerjaan tersebut memiliki dampak penting terhadap orang lain atau organisasi. Autonomi, yaitu tingkat kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada karyawan dalam menentukan cara bekerja. Dan yang terakhir, feedback, yaitu sejauh mana pekerjaan memberikan umpan balik yang jelas mengenai hasil kinerja seseorang. Nah, di diagram di bagian kanan bawah menjelaskan alur hubungan antara kelima elemen inti ini dengan hasil kerja karyawan. Elemen skill, variety, task identity, dan task significance bersama-sama menciptakan perasaan meaningfulness of work atau rasa bermakna terhadap kerjaan. Autonomi menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi terhadap hasil kerja, sedangkan feedback memberikan pengetahuan langsung tentang kinerja. Nah, ketika ketiga kondisi psikologis ini terpenuhi, karyawan akan memiliki motivasi intrinsik yang tinggi, kinerja yang berkualitas, kepuasan kerja yang lebih besar, serta tingkat ketidakhadiran dan turnover yang rendah. Nah, dalam konteks Google, penerapan JCM dapat terlihat dalam berbagai praktiknya, melalui rotasi tim dan proyek, karyawan dapat mengembangkan beragam keterampilan sehingga memenuhi aspek skill variety. Nah, keterlibatan dalam proyek besar seperti Google Search atau Google Maps memberikan rasa task significance. Nah, karena mereka tahu bahwa hasil kerja mereka berdampak pada jutaan pengguna di seluruh dunia. Struktur organisasi yang fleksibel mendukung autonomi karena karyawan diberi kebebasan untuk menentukan cara kerja dan pengambilan keputusan, dan akhirnya sistem OKR serta performance review yang rutin menyediakan feedback yang jelas dan
terukur bagi setiap individu. Nah, dengan menggabungkan kelima dimensi inti ini, Google tentunya berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bukan hanya produktif, tetapi juga penuh makna dan memotivasi secara intrinsik bagi setiap karyawan. Nah, masih dalam kelompok Contemporary Theories of Motivation, teori selanjutnya adalah equity theory yang dikemukakan oleh John Stacey Adams. Nah, teori ini berangkat dari gagasan bahwa karyawan akan termotivasi apabila mereka merasa diperlukan dengan adil. Menurut Adams, setiap individu secara alami akan membandingkan rasio antara input dan output mereka dengan orang lain di lingkungan kerja. Input di sini berupa waktu, usaha, pengalaman, dan keterampilan yang diberikan kepada organisasi. Sementara output mencakup hal-hal seperti gaji, penghargaan, atau pengakuan yang diterima. Ketika seseorang merasa rasio output miliknya lebih rendah dibandingkan orang lain, maka muncul persepsi ketidakadilan yang dapat menurunkan motivasi kerja. Sebaliknya, jika mereka merasa rasio tersebut seimbang atau adil, maka motivasi cenderung tetap stabil. Nah, diagram di bagian kanan bawah menggambarkan 3 kondisi yang mungkin terjadi pada bagian pertama ketika outcome seseorang lebih kecil dibandingkan orang lain untuk input yang sama. Maka muncul rasa inequity atau merasa under rewarded. Nah, pada bagian kedua, jika perbandingan input dan output dianggap setara, maka tercapai equity atau rasa keadilan. Dan pada bagian ketiga, jika seseorang merasa menerima lebih banyak hasil daripada orang lain dengan usaha yang sama, muncul kondisi over-rewarded yang juga bisa menimbulkan ketegangan sosial. Nah, dalam konteks Google, perusahaan ini berusaha menjaga rasa keadilan melalui kompensasi yang transparan dan kompetitif, serta evaluasi tahunan yang dilakukan secara terbuka untuk memastikan fairness. Nah, namun demikian, meskipun sistemnya sudah sangat baik, Google tetap menghadapi kritik, terutama terkait isu gender pay gap, yaitu kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam organisasi besar seperti Google masih menjadi proses yang terus diperbaiki dan disempurnakan. Jadi teori ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya persoalan angka atau kebijakan, tetapi juga menyangkut persepsi individu terhadap bagaimana mereka dihargai oleh organisasi. Bagian terakhir membahas tentang current issues in motivation, yaitu isu-isu motivasi yang relevan dengan kondisi dunia kerja modern saat ini. Robbins and Coulter menyebutkan bahwa perubahan gaya hidup, teknologi, dan struktur organisasi telah mengubah cara perusahaan dalam memotivasi karyawan. Isu pertama adalah flexible work schedules. Ini berkaitan dengan sistem kerja yang fleksibel untuk meningkatkan work-life balance dan produktivitas karyawan. Di Google, hal ini diterapkan melalui konsep hybrid work, flex time, dan telecommuting, di mana karyawan dapat memilih bekerja dari kantor atau dari rumah sesuai kebutuhan. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga kepercayaan antar manajer dan karyawan. Nah, isu kedua adalah motivating professionals. Biasanya tidak dimotivasi hanya oleh uang, melainkan oleh tantangan intelektual, kesempatan belajar, dan tingkat otonomi yang tinggi. Nah, Google memberikan ruang inovasi yang luas bagi para profesionalnya melalui proyek-proyek canggih seperti pengembangan kecerdasan buatan dan Google X atau juga ada yang Google Vision dan sebagainya yang mendorong kreativitas sekaligus rasa bangga terhadap pekerjaan. Selanjutnya adalah contingent workers, yaitu karyawan kontrak atau pekerja sementara. Tantangan utama bagi kelompok ini adalah keterbatasan benefit dan rendahnya loyalitas karena satu kerja yang tidak tetap. Google mencoba mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan serta peluang karir yang lebih permanen bagi pekerja kontrak, meskipun masih ada kritik terkait perbedaan fasilitas dan tunjangan dibandingkan karyawan tetap. Isu keempat adalah low skill employees. Bagi karyawan dengan keterampilan rendah, motivasi cenderung lebih efektif ketika difokuskan pada rasa aman dalam pekerjaan serta pengakuan sederhana atas kontribusi mereka. Nah, Google memberikan gaji yang kompetitif di atas rata-rata pasar dan menyelenggarakan program penghargaan bagi staf pendukung seperti petugas keamanan dan kebersihan untuk menunjukkan bahwa setiap peran memiliki nilai penting. Dan yang terakhir adalah reward program. Saat ini banyak perusahaan mengadopsi sistem seperti open book management, stock options, employee recognition programs, dan pay for performance. Nah, Google sendiri menerapkan kombinasi program penghargaan berbasis kinerja seperti restricted stock units atau
RSU, peer bonus, serta annual bonus bagi karyawan yang menunjukkan performa tinggi. Nah, dengan berbagai pendekatan ini, Google berusaha memastikan bahwa motivasi kerja tidak hanya didorong oleh faktor finansial, tetapi juga oleh kesempatan untuk berkembang, rasa keadilan, dan penghargaan atas kontribusi setiap individu. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahwa Google menerapkan sebagian besar teori motivasi secara efektif di dalam sistem dan budaya kerjanya. Dari teori-teori yang telah dibahas, terlihat bahwa kekuatan utama Google terletak pada kombinasi antara faktor-faktor Huygens dan motivator seperti yang dijelaskan oleh Herzberg disertai dengan penerapan sistem OKR yang selaras dengan goal setting teori. Selain itu, desain pekerjaan di Google juga mencerminkan prinsip dari job characteristic model, di mana setiap karyawan diberi otonomi tinggi, tantangan yang bermakna, serta umpan balik yang jelas atas kinerjanya. Nah, dari sisi manajerial, Google juga memberikan fleksibilitas kerja yang tinggi, baik dalam penentuan waktu, tempat, maupun cara bekerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada keseimbangan hidup dan kesejahteraan karyawan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan seperti isu keadilan atau equity, terutama bagi pekerja kontrak dan adanya kritik mengenai kesenjangan gaji berbasis gender. Nah, meskipun relatif kecil, hal-hal seperti ini menjadi pengingat bahwa menjaga motivasi di organisasi besar membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingginya motivasi karyawan Google bukan hanya hasil penerapan teori-teori motivasi, tetapi juga karena integrasi teori tersebut dengan budaya organisasi yang kuat, terbuka, dan menghargai setiap individu. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan Google salah satu contoh terbaik dalam menciptakan lingkungan kerja yang inovatif sekaligus memotivasi. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.